Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, mata kuliah Language Material Design, ingin memaparkan pembahasan tentang Developing and Implementing Revision Plan. Baik, di sini kami beranggotakan, yang pertama ada saya sendiri, Nadia Apriliani Nurfania, yang kedua ada Nauren Kesuma Putri, lalu yang ketiga ada Nilis Mendapuspita, dan yang terakhir ada Rahel Suhaila Naswa. Next slide. Nah, di sini untuk pembahasannya, yang pertama ada definition of revision, and then the urgency or purpose of the revision, benefit of revision, stage of revision, and implementation. Baik, untuk pemaparan pertama akan dipaparkan oleh Saudari Nauren Kesuma Putri. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu dan tempat untuk menjelaskan. Izin memastikan apakah suara saya cukup terdengar? Sudah cukup. Sudah cukup? Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definition of revision. So, from the first, I will explain it from the first. Can you next slide? All right, so I have find definition in general and specifically in education. So the first one I will explain from the general definitions. So revision in general is, according to the Big Indonesian Dictionary, revision is defined as a process of improvement, review, or re-examinations for renewal. And from educations, revision is defined as improvements made after going through the testing stage with several factors, such as not meeting the standards. It is necessary to make improvement. Jadi, pada intinya itu, revisi ini adalah suatu proses di mana ketika kita akan setelah melakukan tes akhir, atau ketika kita tes akhir itu bisa berupa menciptakan suatu karya ataupun baik suatu karya secara tertulis ataupun biografi ataupun fotografi dan lain-lain. Nah, ketika kita melakukan itu, kemudian kita mengumpulkan kepada gurunya. Nah, kemudian ketika karya yang kita ciptakan atau ketika hasil ujian yang kita telah kerjakan itu tidak sesuai dengan standar, maka dari itu, untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan standarnya untuk mendapatkan nilai yang lebih baik itu, maka guru memberikan kesempatan kepada siswanya itu dengan berupa revisi. Nah, revisi inilah yang kita dapatkan itu sebagai suatu proses untuk memperbaiki agar hasil ujian atau suatu karya yang telah kita ciptakan itu menjadi lebih baik dan minimal memenuhi standar yang seharusnya kita penuhi gitu sebagai siswa untuk memenuhi tugas akhir kita gitu. Jadi revisi itu berada di tahap yang paling terakhir karena revisi ini dilakukan terjadi itu ketika kita telah melakukan tahap terakhir dalam proses pembelajaran seperti itu. Jadi untuk menyempurnakan hasil akhir kita di proses pembelajaran itu yaitu melalui tahap revisi apabila hasil yang kita ciptakan atau suatu tes yang kita lakukan itu belum mencapai standar yang seharusnya. Kurang lebih seperti itu. Boleh next slide? Alright, so now we talk about the differences of revisions and evaluations. Why we have to tell us about this? Because in the last meeting, the previous group it tells about the evaluations. Jadi kalau misalkan kalian bingung nih, revision sama evaluation itu it's similar, right? Jadi kayak sama-sama sebenarnya pada intinya itu mengevaluasi dan revisi itu sebenarnya sama-sama untuk memperbaiki. Jadi perbedaannya itu apa sih? Nah, let me explain you first from the revisions. So revision is our re-examinations renewal which is carried out
for improvement. This is a process that becomes one of the structures in the learning process toward the assessment stage of the learning outcomes at the end, and in the form of a test or exam results that instruct to produce a work of creation by oneself or change and develop an existing work into a new work and has meaning and can even be useful for the futures. Itu tuh kurang lebih sama seperti yang sudah saya jelaskan mengenai definisi dari revisi ya. Kemudian yang selanjutnya itu mengenai evaluations. So, evaluation is an assessment or assessment carried out by collecting informations about the performance of some things, be it a method, or it can be a people or equipment, and the information is used as a determinant when making decisions. Jadi, pada intinya itu, kalau misalkan bisa kita tarik garis bawahi gitu ya, pada intinya itu perbedaannya itu seperti ini. Jadi kalau evaluasi itu adalah sama-sama di tahap akhir tapi belum di puncaknya gitu. Jadi misalkan kayak gini, kita nih sebelum mau UTS atau sebelum mau UAS itu, nah kita tuh pasti melakukan ada kuisis atau ada ulangan harian. Nah itu tuh adalah proses evaluasi. Kenapa? Karena sebelum kita menuju ke puncak akhirnya itu seperti UTS dan UAS itu, nah kita tuh udah punya gambaran gitu. Jadi kita tuh udah bisa mengevaluasi kemampuan kita gitu sebelum sampai di tahap yang akhirnya gitu, tahap UTS ataupun tahap UAS. Nah, sedangkan kalau tahap revisi itu adalah tahap di mana ketika kita sedang UTS atau UAS, nah setelah itu misalkan hasilnya tidak sesuai dengan standar yang seharusnya, seperti kayak UTS dan UAS itu kan pasti ada KKM-nya. Nah, ketika hasil dari UTS kita atau UAS kita itu tidak sesuai dengan KKM-nya, maka perlu direvisi gitu. Nah, mengapa harus direvisi? Karena agar sesuai dengan standar KKM yang seharusnya seperti itu. Nah, itulah perbedaan antara revisi dan evaluasi. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nelis. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai purpose of revision. Di sini terdapat the purpose and benefit of material development. Sebenarnya purpose dan benefit dari adanya perkembangan development ini saling berhubungan. Jadi dari poin ke poinnya itu masih sangat relevan. Dan yang untuk pertama itu, untuk purpose of material development-nya, poin pertama itu ada relevance. Maksudnya relevance di sini yaitu setiap ilmu pengetahuan sudah pasti akan bersangkutan dengan perkembangan atau perkembangan lingkungan sosial di mana dari zaman ke zaman akan berbeda, sehingga harus adanya perbaikan dari ilmu pengetahuan atau material tadi dari zaman ke zaman, agar sebuah materi atau ilmu pengetahuan tadi tidak monoton. Dan yang kedua dari poin purpose-nya itu ada error correction. Maksudnya di sini yaitu di mana dalam suatu pengetahuan atau materi yang dibuat oleh seorang guru atau pengajar lainnya tidak luput dari adanya kesalahan, maka dari itu harus adanya revisi, yaitu seperti kesalahan dalam faktualnya ataupun tata bahasa. Kemudian yang poin ketiga yaitu curriculum adjustment.
Maksudnya kurikulum adjustment di sini yaitu di mana setiap balik lagi kepada poin yang pertama, di mana setiap materi yang harus diajarkan itu harus sangat relevan karena akan dipakai terus-menerus, tetapi lebih berkembang dari zaman ke zaman, yaitu kurikulum sebelumnya itu akan direvisi menjadi lebih baik daripada kurikulum sebelumnya. Kemudian selanjutnya mengenai benefit of material development. Yang pertama itu ada increase learning effectiveness. Maksudnya di sini yaitu di mana revisi dari perkembangan materi ini untuk tujuannya atau manfaatnya itu untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran siswa. Jadi dengan adanya revisi yang dilakukan ini bermanfaat untuk melakukan materi yang disediakan itu sangat efektif untuk siswa. Kemudian yang kedua yaitu ada akurasi dan quality. Maksudnya akurasi dan quality ini dengan adanya revisi akan membantu siswa untuk mendapatkan informasi yang lebih benar dan bermanfaat. Poin kedua ini sangat bersangkut pautan dengan error correction tadi. Jadi setiap kesalahannya itu akan direvisi dari materi-materi sebelumnya itu akan direvisi sehingga siswa yang mendapatkan materi atau ilmu pengetahuan tadi akan lebih jelas mengenai informasi atau materi yang diberikan. Dan untuk poin yang terakhir, material use continuously. Maksudnya di sini yaitu materi yang direvisi tadi akan terus-menerus diberikan kepada siswa, tetapi akan lebih berkembang. Jadi materi-materi yang sebelumnya meskipun meskipun memang sebelumnya itu sudah dipelajari, tetapi kurikulumnya itu tidak akan berbeda jauh dengan adanya revisi itu. Tujuannya seperti itu. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa tujuan dan manfaat dari adanya perkembangan materi ini dikhususkan untuk mengembangkan materi-materi revisi dari sebelumnya kepada siswa yang akan datang. Mungkin dicukupkan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Nelis. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke. Materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang stage of revision. Bisa next slide. Oke. Bisa kita lihat di layar ya. Dick and Carey explain the explanation of the activities in this step. That is, data from the formative evaluation are summarized and interpreted to try to identify difficulties experienced by students in achieving goals and connecting them difficulties to specific deficiencies in teaching.
Jadi, maksud dari kalimat tersebut, Dick dan Carey memaparkan penjelasan kegiatan pada langkah ini, yaitu data hasil evaluasi formatif dirangkum dan diinterpretasikan untuk mencoba mengidentifikasi kesulitan yang dialami siswa dalam mencapai tujuan dan menghubungkan kesulitan tersebut dengan kekurangan tertentu dalam pengajaran. Next slide. Oke. Data yang diperoleh dari evaluasi formatif dikumpulkan dan diinterpretasikan untuk memecahkan kesulitan yang dihadapi siswa dalam mencapai tujuan. Hasil ini digunakan untuk merevisi pembelajaran agar lebih efisien dan efektif. Nah, menurut Dick and Carey tadi, terdapat 2 revisi yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, revision of the content of substance of learning material to be more careful as a learning tool, and revision of the method used in using material learnings. Nah, arti dari kalimat tersebut yaitu revisi terhadap isi atau substansi bahan pembelajaran agar lebih cermat sebagai alat belajar, dan revisi terhadap cara-cara yang dipakai dalam menggunakan bahan pembelajaran. Revisi ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi formatif yang dilaksanakan pada langkah sebelumnya, meliputi review ahli bidang studi, uji perorangan atau one-to-one, uji kelompok kecil, small group, dan uji lapangan, field evaluation. Lalu Superman mengemukakan bagaimana revisi dilakukan pada setiap tahap evaluasi, yaitu the result of the expert review in the field are used earlier than the result of each other evaluation stage. Jadi hasil review para ahli di bidang studi digunakan lebih awal dari hasil setiap tahap evaluasi yang lain, seperti itu. Lalu yang kedua ada, based on the result of individual evaluation, the instructional designer makes direct improvement to the learning materials in section that are considered difficult to understand, hard to read, or may lead to misunderstanding. Yang mana berdasarkan hasil evaluasi perorangan, perancangan pembelajaran melakukan perbaikan bahan pembelajaran secara langsung pada bagian yang dianggap sulit dipahami, sulit dibaca, atau menimbulkan salah pengertian. Lalu yang ketiga ada, the result of small group evaluation are used for. Jadi evaluasi untuk small group itu digunakan untuk yang pertama, analyzing each test item atau menganalisis setiap butir tes. Lalu ada analyzing the increase in student score for test item that measure each behavior within the learning objective, atau menganalisis kenaikan skor siswa untuk butir-butir tes yang mengukur setiap perilaku dalam tujuan pembelajaran. Lalu, analyzing the final test result for 2 indicator with hierarchical behavioral structure, atau menganalisis hasil tes akhir dari 2 indikator yang mempunyai struktur perilaku hierarkial. Dan yang terakhir, analyzing the final test result for multiple indicator with procedural behavioral structure, atau menganalisis hasil tes akhir dari beberapa indikator yang mempunyai struktur perilaku prosedural. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu analisis hasil uji coba lapangan, meliputi membandingkan hasil tes siswa untuk seluruh butir tes, membandingkan hasil tes awal dan tes akhir siswa untuk kelompok butir tes yang mengacu pada setiap indikator, menafsirkan komentar siswa tentang kejelasan dan kualitas fisik bahan pembelajaran, serta sikap mereka terhadap kegiatan pembelajaran.
Masukan dari hasil uji coba lapangan merupakan masukan yang menyeluruh dan terperinci tentang kualitas bahan dan strategi pembelajaran yang diuji cobakan dan digunakan untuk memperbaiki produk pembelajaran. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rahel Suhaila Nashwa. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Boleh di next slide. Selanjutnya ini adalah materi mengenai implementation of revision atau implementasi dari revisi itu sendiri. Boleh di next slide. Nah, di sini ada model of English material. Yang pertama itu ada determine the needs and preference of the students and institution through questionnaires and or interview. It was done with 3 alumni and 1 English lecturer. Yang pertama itu kita melakukan need analysis dulu untuk para students-nya, kira-kira mereka itu membutuhkan materi yang seperti apa gitu. Nah, setelah kita melakukan need analysis, kita bisa untuk decide what sort of language context the course will focus on. Karena kita kan telah melakukan need analysis terlebih dahulu, jadi kita mengetahui nih materi apa kira-kira yang bisa kita fokuskan untuk mereka. Selanjutnya kita juga akan decide on the categories for presenting the language course. Topik, living things. Kita akan bisa menentukan topiknya, topik yang sesuainya. Kemudian selanjutnya kita juga decide what language skills and sub skills the course will focus on. Karena kan tadi kita sudah need analysis ya. Jadi kira-kira skill apa nih yang paling mereka butuhkan? Apakah listeningnya kah, apa speakingnya kah, atau readingnya kah, atau writingnya? Kita harus memfokuskan salah satunya yang paling mereka butuhkan. Kemudian mendesain silabus. Kemudian kita juga decide the types of activities what will be used in the course. Apakah berpasangan, apakah bergrup, ataukah individual. Kemudian decide on the page layout of worksheets, prepare templates, kemudian prepare the materials. Kita menyiapkan materinya, find pictures, text and other materials, then type or arrange it. Kemudian kita pilot the materials. Kita tuh sebagai guru juga harus mempilotkan atau menjadi sebuah moderator dalam pelaksanaan materi tersebut. Nah, dari situ kita bisa mengetahui apakah materi tersebut efektif atau tidak. Jikalau setelah itu dilakukanlah proses revisi. Dari proses revisi yang pertama, kita melakukan pretest dan post-test terhadap students-nya. Nah, dari hasil pretest dan post-test ini kita juga mendapatkan feedback dari students dan kemudian melakukan revisi yang terakhir. Nah, revisi yang terakhir ini merupakan dirasanya cukup untuk dan cukup sesuai untuk materi yang mereka akan terapkan ke depannya, seperti itu. Kemudian boleh di next slide. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan dari bagan atau chartnya, sekarang dijelaskan secara per poin-poinnya. Yang pertama itu pada intinya implementasi dari revisi ini, kita melakukan sebuah validation of teaching materials by using expert opinion to obtain data regarding teaching materials item. Nah, di situ kita melakukan validasi dari materi ajar kita dari pendapat-pendapat para expert untuk mengetahui apakah syllabusnya sudah sesuaikah atau materi-materi yang kita ajarkan sudah sesuai atau belum. Nah, dari situ revisi pertama itu sudah dilakukan berdasarkan lectures expert. Kemudian evaluasi yang pertama itu dilakukan one by one students. Students ini masih termasuk one by one. Ini setelah dijelaskan yang tadi oleh Bagan, yang pertama itu oleh one to one of students. Selanjutnya itu ada the second revisions. The second revision itu small groups. Small groups itu terdiri dari sekitar 8 orang. Nah, di situ juga sama ya dilakukan pretest dan post-testnya. Dari second revision ini dinyatakan apakah
rata-ratanya itu tinggi atau tidak. Jikalau tinggi, berarti revisi materi yang pertama itu sudah lumayan efektif. Nah, setelah second revision ini, kita langsung untuk menunggu feedback daripada students. Selanjutnya dilakukanlah the third revision carry out based on small group. Dari small group ini kita langsung ke large groups. Large groups itu terdiri dari sekitar 25 orang. Nah, dari situ kan udah ada field trials-nya. Nah, dari situ baru revisi akhir udah dilaksanakan. Selanjutnya, nah itulah yang akan diterapkan apakah rata-ratanya semakin besar atau semakin kecil. Jikalau semakin besar berarti materi tersebut harus harus berlanjut untuk diterapkan. Jikalau rata-ratanya semakin kecil, justru sebaliknya materi tersebut tidak boleh diterapkan kembali seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rahel Suhagala Najwa. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 4. Ditutup dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih.